Perkenalkan, nama saya Nora Anggriani Shanturi, NPM saya 1901010247. Di sini saya akan membahas tentang materi membaca. Menurut KBBI, membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis, bisa dengan melisankan atau hanya dalam hati saja. Membaca juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menemukan informasi yang terdapat dalam tulisan, juga merupakan proses berpikir untuk memahami apa yang dibaca. Jenis-jenis membaca. Yang pertama, membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan melihat serta memahami isi pada bacaan dengan nada keras, tinggi, dan lantang. Kedua, membaca dalam hati, yang berarti kita harus menggunakan ingatan visual atau visual memori kita yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Membaca dalam hati dibagi menjadi dua bidang. Yang pertama, membaca ekstensif, dan yang kedua, membaca intensif. Membaca ekstensif adalah jenis kegiatan membaca yang dilakukan secara seksama dengan sumber bacaan yang beragam secara perlahan-lahan. Dalam membaca ekstensif, kamu akan membaca beberapa teks terkait sekaligus dan dilakukan dengan cepat. Membaca ekstensif ini meliputi membaca survei, membaca sekilas, dan membaca dangkal. Membaca survei adalah jenis membaca dengan tujuan mengetahui gambaran umum serta isi ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. Kemudian membaca sekilas adalah jenis membaca yang membuat mata bergerak dengan cepat, melihat dan memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan program kegiatan membaca dengan memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca intensif. Membaca intensif adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara sungguh-sungguh, serius, cermat, dan teliti terhadap teks yang sedang dibaca. Kegiatan membaca ini digunakan dalam upaya mencari informasi ataupun untuk bahan diskusi. Membaca intensif terbagi menjadi dua. Yang pertama, membaca telaah isi, dan yang kedua, membaca telaah bahasa. Membaca telaah isi adalah membaca yang menuntut ketelitian, kekritisan berpikir, serta keterampilan menangkap ide-ide yang tersirat dalam tulisan. Membaca telaah isi terdiri dari membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan yang terakhir membaca ide. Membaca telaah bahasa. Membaca telaah bahasa adalah keserasian antara isi dan bahasa suatu bahan bacaan yang mencerminkan keindahan serta kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula membaca bahasa dan membaca sastra. Metode membaca. Metode pembelajaran membaca adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode lebih bersifat prosedural dan sistematik karena tujuannya untuk mempermudah pengerjaan suatu pekerjaan. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus tahun 2014. Yang pertama, metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa untuk memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam membaca kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Kedua, metode jigsaw adalah salah satu tipe pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pembelajaran. Ketiga, membaca cooperative integrated reading and composition atau CIRC, yang artinya memiliki 3 unsur penting, yakni kegiatan-kegiatan dasar terkait, pelajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis. Yang keempat, metode scaffold reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Strategi membaca. Strategi membaca adalah cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Strategi membaca dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, strategi kegiatan langsung atau KLM atau DRA atau Direct Reading Activities. Yang kemudian
Kedua, metode SQ3R yang memberikan strategi diawali dengan membangun gambaran umum tentang bahan yang dipelajari. Langkah-langkah strategi belajar SQ3R adalah survei, question, read, recite, review. Ketiga, strategi membaca tanya jawab atau MTJ atau request atau reading question. Keempat, strategi membaca dan berpikir langsung atau MBL atau DRTA atau direct reading thinking activities. Yang kelima, strategi penghubungan pertanyaan jawaban atau PPJ atau QAR atau question answer relationship. Pendekatan membaca. Pendekatan pembelajaran membaca menurut Iskan Wasit tahun 2011 adalah suatu ancaman atau kebijaksanaan dalam memulai pengajaran suatu bidang studi yang memberikan arah dan corak kepada metode pengajarannya yang didasarkan kepada asumsi yang berkaitan. Pendekatan ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, pendekatan komunikatif, yang artinya mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajar yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif, yang artinya pelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu, yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif, diartikan sebagai kegiatan belajar siswa yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca. Yang keempat, pendekatan whole language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh. Yang kelima, pendekatan tujuan, yang dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat, kemudian ada pendekatan struktural, yakni pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa sangat diutamakan. Dan yang terakhir ada pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini merupakan konsep yang dimana guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi membaca kali ini. Jika ada kesalahan, baik itu dari segi perkataan atau hal lainnya, saya memohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan.